Saat Qin Yichen melarikan diri keluar, ketujuh orang itu sedang mengejar. Meskipun ada konfrontasi sesekali, setelah pengamatan dan pengumpulan informasi Qin Yichen sebelumnya, metode umum dari tujuh orang ini tidak dapat membantu Qin Yichen sama sekali. Meskipun orang-orang ini memiliki beberapa kartu truf, aliansi sementara ini tidak ingin menggunakan kartu truf mereka pada Qin Yichen. Menunjukkan kartu hall berarti menunjukkan mereka di tempat dan memberi mereka satu kesempatan lagi untuk memikirkan solusinya. Ini juga membuat kartu hall kehilangan nilainya. Kewaspadaan bersama di antara tujuh juga merupakan alasan penting mengapa Qin Yichen berani berpartisipasi dalam perang mereka dengan santai. Bagaimanapun, perpecahan adalah kelemahan yang bisa digunakan Qin Yichen untuk menerobos lawan-lawannya. Selama seluruh proses melarikan diri, Qin Yichen menjaga jarak yang halus dari orang-orang di belakangnya, seperti memancing, dan dari waktu ke waktu dia akan menemukan berbagai cara untuk mengambil kesempatan untuk memperlebar jarak mereka, dan kemudian dia perlahan-lahan menyusul. Setelah 1 jam ketika tujuh orang menjadi semakin marah, seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri. Brengsek, kalian bajingan, kalian semua bersembunyi, kan? Tidak ada akhir untuk pengejaran ini. Aku hanya melakukan satu gerakan. Setelah menggunakan jurus ini, aku akan kembali dan mengurus apa yang kalian lakukan. Setelah berbicara, pria itu tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Qin Yichen tiba-tiba berbalik dan melambai pada mereka dengan ringan. Selamat tinggal. Setelah itu, tubuh Qin Yichen menghilang seketika. Tetapi sampai saat ini, tujuh talenta menemukan bahwa perhatian mereka dihindari oleh Qin Yichen, dan metode mempercepat kecepatan dengan meminjam gaya reaksi. Adapun, Tu Jiu dan Sun Ning, saya tidak tahu kapan mereka menghilang. Sekarang, begitu Qin Yichen menghilang, hanya ada 7 orang yang malu yang tersisa di langit. Orang yang baru saja ingin menembak bahkan membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Apa ini? Saya akan menembak, dan Anda melarikan diri? Bagi Qin Yichen, pilihan seperti itu sebenarnya sangat normal. Ada 7 dari Anda, dan kekuatan Anda pada dasarnya tidak jauh dari Tu Jiu. Setidaknya dalam hal pertempuran, Anda memiliki peluang bagus untuk menang. Tapi ini adalah pertanyaan yang memalukan bagi Qin Yichen. Untuk mengatasi 7 orang ini, Qin Yichen memang punya cara, tapi itu lebih merepotkan. Tetapi manfaat membunuh mereka terlalu rendah. Pertama-tama, tanpa 7 ancaman eksternal ini, bagaimana Tu Jiu dan Sun Ning bisa bersembunyi di kuil penguasa cahaya dan dipelihara oleh kuil penguasa cahaya? Kedua, rasa terima kasih Tu Jiu saja tidak sebanding dengan kebencian 7 musuh. Selama salah satu dari 7 orang ini melarikan diri, mengandalkan ingatannya tentang latihannya sendiri, dia akan selalu menemukan dirinya di masa depan. Pada saat itu, kebencian 7 keluarga ini masih merupakan masalah sepele. Jika Mahkamah Agung menggunakan topik untuk memainkannya, Qin Yichen akan benar-benar kehilangan. Jadi tidak perlu bertarung dengan orang-orang ini di sini. Mengandalkan kemampuan teleportasi, dia langsung meninggalkan medan perang dan kembali ke kuil penguasa cahaya yang paling aman. Teleportasi Qin Yichen kali ini adalah tujuanmu, dan begitu dia mendarat, dia melihat semua orang hadir. Tu Jiu berdiri di samping Sai Lao dengan hati-hati, mengawasinya melantunkan ajaran lagi dan lagi sebelum mengangkat tangannya. Dengan metode Sai Lao, selama Sun Ning tidak bernafas, dia bisa diselamatkan. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan magis untuk menghidupkan kembali kayu mati. Setelah memeriksa cedera Sun Ning, Sai Lao memulai penampilannya. Pertama, dia menjelaskan situasi berbahaya Sun Ning saat ini kepada Tu Jiu. Jika dia ingin menyelamatkan Sun Ning, dia harus bergantung pada kekuatan iman Lord of Light. Dan apakah Lord of Light akan menanggapi panggilannya adalah masalah 2 alasan. Meskipun langkah ini sama saja dengan menyiksa Tu Jiu Jia dengan api, itu memang perlu untuk Sai Lao. Jika kuil Lord of Light memperlakukan orang lain dengan santai tanpa harga apapun, menjadi apa kuil Lord of Light? Apa yang dipikirkan begitu banyak orang percaya kuil? Mereka dengan setia melayani penguasa cahaya, dan mereka hanya mendapatkan perlakuan yang sama seperti orang luar. Bukankah ini divisi internal yang ditimbulkan sendiri? Selama jam penantian ini, Penatua Sai telah melafalkan ajaran. Tu Jiu hampir mendengar kapalan melihat penampilan Qin Yichen. Dia bergegas maju dan berkomunikasi dengan Qin Yichen. Bisakah Lord of Light mengambil langkah untuk berbicara? Qin Yichen melirik Sai Lao, memahami situasinya, lalu mengangguk, membawa Tu Jiu keluar dari aula, dan berjalan di sepanjang jalan lebar. Tu Jiu, jangan khawatir, 7 orang itu telah dipimpin ke arah yang berlawanan olehku. Kamu tidak perlu khawatir dikejar dan dibunuh untuk saat ini. Tempat ini ribuan mil jauhnya dari Jiuyu Floating Kota, dan ada juga pintu masuk ke wilayah Bintang Changlan di luar oleh orang-orang percayaku. Orang biasa tidak bisa masuk. Tu Jiu dengan cepat mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Tuan Cahaya. Qin Yichen melambaikannya dengan santai, dan kemudian dia terus berjalan keluar bersamanya. Saya tahu Anda ingin bertanya kapan cedera Sun Ning dapat diobati. Ya,
Saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa sebagai orang yang percaya pada kuil penguasa cahaya, tidak perlu doa yang panjang. Iman orang percaya digunakan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Hanya perlu berpindah di antara pikiran. Tu Jiu menghela nafas, menekan rasa kehilangan di hatinya. Saya masih ingin berterima kasih kepada Guangzhou, tetapi Sun Ning masih dalam masa jayanya. Meskipun dia sedikit sombong, dia tidak melakukan kesalahan. Baru-baru ini, dia dikhianati oleh istrinya yang telah menikah selama bertahun-tahun. Masa lalu yang baik. Saya telah banyak menyinggung Lord of Light, tetapi saya juga melihat Kehaihan. Lagi pula, di kuil penguasa cahaya, Tu Jiu sangat berhati-hati ketika berbicara. Adalah salah bahwa dia dikhianati oleh istrinya. Tu Jiu tahu itu, dan dia juga tahu bahwa Qin Yichen tahu yang sebenarnya. Ini hanya langkah mundur untuk kedua belah pihak. Qin Yichen tidak peduli. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah. Jadi Tu Jiu, aku juga Master Cahaya saat ini, dan ada beberapa tempat di mana aku bisa bergerak. Tapi aku masih membutuhkan orang percaya untuk bergabung dan menghindari aturan yang ditinggalkan oleh Master Cahaya sebelumnya." Ketika Tu Jiu mendengar ini, dia langsung mengerti. Sekarang Sun Ning telah pingsan. Apakah dia akan menemukan orang percaya sekarang? Atau dia akan menggantikannya? Tapi ini agak keterlaluan, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya kuil yang belum Anda ikuti. Masih berpikir untuk membiarkan orang lain bergabung. Bukankah ini kerusuhan? Itu pasti tidak mungkin. Setelah ragu-ragu sejenak, Tu Jiu memandang Qin Yichen. Juga minta Lord Light untuk menunjukkan cara bergabung dengan kuil Lord Light. Qin Yichen tersenyum ringan dan dengan ringan menepuk dahi Tu Jiu. Jika Anda memiliki cahaya di hati Anda bisa menjadi cahaya. Kuil Light Lord saya tidak pernah memaksa orang percaya, juga tidak memerlukan birokrasi. Selama ada cahaya di hati saya adalah orang yang percaya pada Light Lord. Setelah berbicara, Qin Yichen berbalik dan pergi. Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh dari langit dan menutupi aula. Kekuatan iman, yang seperti gelombang, pukulan, dan Tu Jiu sedikit terengah-engah.